salah satu ibadah yang amat sangat penting di dalam kehidupan kita adalah sholat. Assalamualaikum ibu-ibu. Gimana kabar hari ini? Walau cuaca bikin kita nggak mood, semoga tayangan kami bisa bikin mood ibu-ibu jadi baik ya. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa beribadah dan tetap istiqomah. Kali ini Bang Bro Solmed dan Bang Temi akan membahas tentang sholat. Nah, siapa aja yang masih bingung tentang sholat? Hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat ikan asin? Waduh, belum gue tutup ikan asinnya nih. Mana suara kucing lagi? Waduh, sendal belum diumpetin. Mana 3 kali belum bayar lagi? Wah. Ibu-ibu jamaah juga aktif banget loh. Alhamdulillah masalah sholat saya nggak ketinggalan. Cuman suami saya bilang sholat apa balap motor? Waduh. Udah deh, daripada penasaran, langsung aja kita saksikan bersama Menjemput Berkah. Bismillah. Assalamualaikum cinta. Menjemput berkah. Luar biasa, masih pagi ya, masih lah. Ini temanya sholat. Anak stand up dikasih materi, wah pasti sensitif bang. Tapi aku mau ngutip dari tokoh Turki, Usmani, Al-Fatih. Dia berkata bahwa apabila ada masa kamu tidak ada gelak tawa dan canda anak-anak di setiap safnya, maka takutlah akan keruntuhan masa depan saat itu. Maka anak kecil ini penting banget bu. Masalahnya nggak semua anak-anak memang dibawa ke masjid dididik. Ya bu? Aduh nakalnya luar biasa bu. Sholat raweh ada aja yang main petasan di dalam. Ada bapak-bapak yang langsung ngomong kasar tuh bu. Oh, amplas gitu. Amplas kasar ya bu ya. Iya nggak semuanya anak itu ke masjid dididik dengan benar menurutku. Karena kadang-kadang kan ada bapak-bapak bawa anaknya. Cuman diginiin doang bu. Adek jangan kemana-mana ya. Sholatlah. Rakaat pertama masih aman bu. Rakaat kedua udah celengak celinguk tuh bocah. Rakaat ketiga udah lari-larian aja semuanya. Kenceng banget sampai kalah motor beat bener. Lari kenceng banget. Masalahnya kan kalau jatuh kan membahayakan dia betul. Dan biasanya tuh kalau jatuh nggak tahu kenapa mungkin dia jatuh sendiri. Bahkan mungkin dia jatuh megang sarung bapak-bapak bu. Nggak semua bapak-bapak menggunakan atribut lengkap bu. Itu kalau sarung kedodoran kan takut kelihatan elang Jawa ya. Kayak anak-anak tuh bener-bener dikasih tahu tata krama, tata cara. Dan setiap sholat tuh pasti ada artinya bu. Setiap gerakan tuh ada artinya. Masalah anak-anak ini tidak dikasih tahu. Dia hanya tahu gerakannya, nggak tahu artinya. Saya pernah lagi sholat, sebelah saya anak kecil. Tahiyat akhir bu. Dia ngupil pakai tangan kanan. Tangan kirinya di sini bu. Ini kan, ini harus dididik nih anak ini bu. Saya hampir batal karena marah. Dan di masjid saya, itu saf terdepan. Biasanya bapak-bapak, anak-anak di belakang. Nggak apa-apa bercanda tapi jangan berisik, jangan mengganggu. Nggak boleh bercanda juga, cuman jangan mengganggu bapak-bapak. Masalahnya saya tidak dapat saf terdepan bu. Saya saf di belakang. Anak ini datang lagi. Sendiri. Nggak tahu teman-temannya kemana. Bang, sholat bang. Iya sholatlah kesini. Rakaat pertama aman. Rakaat kedua aman. Rakaat ketiga dia kentut kenceng banget bu. Masya Allah. Kentutnya kuat sekali, dia berotot gitu. Kuat sekali. Masalahnya ini anak udah mah kaget. Kan dia yang kentut nih. Kan punya dia yang kaget. Bro. Terus dia lari. Nggak tahu tuh megang sarung bapak-bapak tuh, nggak tahu tuh. Masalah nggak sampai situ bu. Saya sendiri di belakang. Tahiyat akhir. Assalamualaikum, assalamualaikum. Bapak-bapak ngeliat saya semua bu. Ya Allah. Kamu kentut ya? Bukan saya. Ya udah saya sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Anaknya siapa tiba-tiba lagi sholat rakaat ketiga kentut, terus Makanya. lu yang kena. Makanya jadi kayak kena fitnah gitu. Itu anaknya Pak Amin. Pamin. Bener, dia sering tuh waktu alat dolin, Bu. Diterakin sama teman-temannya, amin, amin. Gitu. Makanya, wah anak-anak nih harus Tapi dididik menarik dengan ya baik. kalau ngomongin anak-anak Ya. lagi belajar sholat di masjid tuh ada Makanya. etikanya. Tadi apa? Tahiyat, tangannya ngupil. Dia ngupil, terus tangan kirinya begini. Mau gantiin. Makanya kayak main bola gitu, seperti itu. Tapi tadi kutipannya bagus. Siapa yang dari Al-Fatih? Al-Fatih, Apa? apabila Apabila masa kamu tidak ada gelak tawa anak-anak di setiap saf sholat, maka khawatirlah akan kejatuhan masa muda saat itu. Masya Allah, Masya Allah. ini statementnya keren ya. Boleh minta tepuk tangannya untuk Jupri, ibu-ibu. Jupri, thank you. Terima kasih. Terima kasih. Makasih Bang Jupri. Yo, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu yang ada di studio, pemirsa yang ada di rumah, ketemu lagi di program kajian yang seru, menyenangkan, dan tetap berilmu, yaitu di Menjemput Berkah. Bismillah. Nah, saya Temira Hadi, ada Bang Bro Solmet, dan ada Kang Jalal di pagi hari ini. Oke, tema kita menarik. Apa, Sholat. Tem? Sholat. Sholatlah kamu sebelum kamu disolatkan. Wih, Masya Allah. Ini sholat ini ibarat rumah pondasi ya Bang Bro ya, bener-bener yang dasar. Nah sebelum kita bicara panjang lebar, ibu-ibu juga udah pada mau kepo nih Bang Bro. Langsung aja kita dengerin dulu tausiah dari Bang Bro sesuai dengan tema kita di pagi hari ini yaitu sholat. Silakan Bang Bro. Boleh minta tepuk tangan ibu-ibu? Terima kasih. Bang Temi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu sehat? Alhamdulillah. Udah ngomelin laki? Oh, biasanya kalau mau ke pengajian rada-rada bawel, cerewet ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan di sini semuanya hatinya lembut. Amin. Karena salah satu ciri orang-orang yang senantiasa menikmati ibadah sholatnya, ditenangkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tenang. Mudah-mudahan suaminya sehat, dalam bekerja diberikan rizki yang lancar. Dan kita perlu tahu bahwa manusia itu punya arti, punya makna. M-A-N-U-S-I-A. Manusia mengemban amanat untuk selalu ingat Allah. Begitulah di antara tujuan penciptaan jin dan manusia. Untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa. Nah, untuk beribadah. Salah satu ibadah yang amat sangat penting di dalam kehidupan kita adalah sholat. Sholat ini hubungan antara makhluk dengan sang Khalik. Antara makhluk yang dicipta dengan sang pencipta. Supaya connect, supaya nyambung, supaya tidak putus. Maka ada jaringan frekuensi yang harus dijaga. Apa frekuensi hubungan komunikasi yang harus dijaga? Yaitu sholat. Mana buktinya? Aqimis sholat alidzikri. Dirikanlah sholat untuk ingat kepadaku. Ingat Allah. Dan peristiwa sholat ini beda ibu-ibu. Dengan peristiwa-peristiwa syariat yang lain. Ini mah khusus. Ya, Nabi diajak jalan-jalan. Karena pamannya yang dicinta wafat, istrinya Khadijah wafat. Hati Nabi begitu amat sangat sedih, begitu amat sangat berduka. Ditambah lagi ujian, cobaan, dakwah yang luar biasa. Akhirnya Allah ingin mengajak Nabi apa? Mi'raj. Nah, peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan yang bukan cuman urusan perjalanan dunia, tapi sampai ke Sidratil Muntaha. Di dunia menikmati berbagai macam pemandangan, melihat segala macam apa yang terlihat. Dari mana? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ya, ini lupa mulu. Kurang healing ini ya.
Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. lalu kemudian naik sampai ke langit ketujuh, tembus sampai ke Sidratil Muntaha. Berbagai macam peristiwa, gambaran keadaan surga, keadaan neraka, bagaimana. Itu luar biasa, lengkap, banyak kalau kita bahas. Namun pada prinsip dan intinya, puncak dari perjalanan itu, Allah ingin memberikan ketenangan, Allah ingin memberikan kebahagiaan, dan Allah ingin membagikan sarana untuk kita semua hamba-hambanya lewat oleh-oleh. Anggap aja oleh-oleh ya, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi, supaya kita hambanya kalau lagi bete, kalau lagi mumet, lagi suntuk, lagi kurang gairah, maka jangan lupa dirikan sholat. Dari mulai 50 waktu, ketemu Nabi Musa nanya dapat perintah apa, sholat berapa banyak, 50, balik lagi dah, nego. Siapa tahu dikasih 10, turun, dikasih kurangin lagi, nego lagi, dikasih 5. Masih kebanyakan kata Nabi Musa. Nego lagi aja. Wah, kata Nabi Muhammad SAW, aku malu sudah, malu. Udah kebanyakan diplomasi nih, kebanyakan negosiasi. Nah ini akhlak. Kita kalau udah kebanyakan nawar ya, jangan sampai bangkrut tuh pedagang. Ini pedagang udah sampai sumpah bu, modalnya aja nggak dapat, tetap aja digejek. Tetap aja dibikin gimana cara itu pedagang, besok nggak jualan lagi, sampai rugi. Ya, ini akhlak. Kalau udah kita negosiasi, dikasih keringanan, kita harus tahu diri. Begitulah akhlak yang luar biasa dari Nabi SAW. Ketika sudah diberikan keringanan, beliau menyadari rasanya ini sudah cukup. Walaupun pada faktanya, berat nggak sholat 5 waktu? Faktanya ternyata berat juga. Apalagi kalau 10. Apalagi kalau 50. Ya Allah ya Karim. Terima kasih ya Rasulullah. Terima kasih ya Allah. Engkau ringankan kami dalam beribadah. Engkau ringankan kami dalam berkhidmat kepadamu lewat ibadah sholat ini. Mudah-mudahan sholat kita diterima oleh Allah. Dan kita termasuk orang-orang yang senantiasa beribadah dan tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah sholat. Sehingga sholat itu kemudian menjadi penenang. Agar apa? Agar pada saat kita hidup di dunia ini, ujian, cobaan, godaan, hantaman, pada saat datang jangan lupa untuk senantiasa mendirikan sholat. Wasta'inu bis-sabri was-sholat. Jadi kita disuruh minta tolong sama Allah. Dengan apa? Dengan sabar. Ditambah lagi jangan lupa mengadu kepada yang punya takdir, yang punya jawaban, yang punya alam semesta, yang menciptakan kita. Nah mudah-mudahan sholat ini adalah hadiah terindah yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, hamba-hambanya, supaya hidup apapun ujian cobaannya tetap kita tenang. Kenapa? Karena komunikasi nyambung. Orang kalau komunikasi nyambung enak nggak? Ada apa-apa bisa ngobrol sama tetangga, ada apa-apa bisa telepon sama suami. Coba kalau nggak bisa beli garam, suami ditelepon nggak ngangkat. Kayak apa bete-nya? Soal garam loh, soal cabai loh, soal naruh gula di mana loh. Bingung kan? Ditelepon suami nggak ngangkat, di WA nggak dibales. Kita sama manusia, kurang komunikasi aja bisa bikin bete. Kenapa pada saat kita nggak komunikasi sama Allah, kok tenang-tenang aja, kok santai-santai aja. Padahal Allah lah sang pemilik diri ini, jiwa ini, bahkan alam semesta ini. Masya Allah, boleh minta tepuk tangannya Ibu-Ibu? Jadi sholat itu oleh-oleh ya? Oleh-oleh. Jadi itu proses negosiasi? Itu negosiasi. Jadi dalam negosiasi, ya sebetulnya Allah tahu lah yang namanya kekuatan manusia kita pada akhirnya. Tapi kemudian proses itu menjadi sunnatullah. Ada bagian akhlak adab yang diajarkan. Satu, menjadi bukti sayangnya Allah. Yang kedua, begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keringanan kepada kita. Artinya, jangan marah lagi, jangan ngambek lagi, jangan bilang lagi ini sholat berat. Ini 5 udah proses dari 50 nih. Masya Allah. Jadi biar tahu tuh perjuangan Nabi, kan begitu. Ya. Nah kemudian, nah biasa kalau udah habis pergi jauh, oleh-oleh dibawa ya. Oleh-oleh dibawa. Ini dari mana nih ibu-ibu nih? Bogor ya? Mana oleh-olehnya ini? Datang oleh-oleh. Ini dari jauh-jauh datang ke sini nggak bawa oleh-oleh. Bawain apa kek gitu? Sama.
Kali Ciliwung lu bawain air ke Jakarta. Banjir nih Jakarta akhirnya. Nggak tuh, udah pada kepo nih Bang Bro. Langsung aja kita masuk ke Bang Bro. Kepo deh. Yang mau bertanya silakan angkat tangannya, kita sambil duduk Bang Bro. Oke, Bang Temi. Siapa yang mau bertanya? Ayo. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bro, Kepo deh. nama saya Ika dari pengajian Al-Hidayah. Saya kan kegiatannya sibuk nih setiap hari. Yang sibuk Masak, ya. cuci piring, Waduh. biasalah ibu rumah tangga. Bu RT ya, Iya. bu rumah tangga. Alhamdulillah masalah sholat saya nggak ketinggalan. Alhamdulillah. Cuman suami saya bilang sholat apa balap motor. Waduh. Salah saya di mana Bang Bro? Sholatnya ngebut Oh, berarti Bang Bro. Sholat itu harus dinikmati. Kenapa? Karena Nabi SAW itu menjadikan sholat sebagai apa? Sebagai penikmat hati dan jiwa. Bagaimana seseorang mau menikmati sholatnya kalau dia tidak mengerti apa yang dia baca? Bismillahirrahmanirrahim. Wah, kan asik tuh ya. Apalagi kalau maknanya dipahamin. Jadi dipahamin, jangan kemudian dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Jangan. Cukup dipahamin. Kan bisa tuh. Lisan ngomong. Hati. Kemudian menjiwai. Akal memahami makna. Jadi setiap perjalanan ayat yang dibaca. Semua masuk ke dalam relung. Sehingga komunikasi itu betul-betul menenangkan. Bagaimana mau tenang kalau ngebut? Iya juga sih ya. Ya. Kita bawa kendaraan aja ngebut nggak tenang ya? Ngebut aja kalau bawa kendaraan nggak tenang. Ngobrol kalau terlalu cepat muncrat, ya belepetan tuh. Katanya ngomong nggak ada payung apa Bu? Emang apa? Muncrat mulu nih. Hujan lokal ya. Hujan lokal. Makanya di dalam Fatihah ada apa di situ? Ada pujian kan? Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Lalu ada apa lagi? Ada Iya, permintaan kan? iya, Setelah karena pengakuan kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Benar-benar kita akui, inilah Allah. Tuhan yang kita sembah. Dan inilah Allah, Tuhan yang di dalamnya dan kepadanya kita meminta pertolongan, kita meminta perlindungan. Begitulah komunikasi yang baik. Jadi Saat kita dinikmati Bang Bro. dinikmati. Oh, kalau ngebut remnya dol. Waduh. Oh, yang ada pinggang oglek, ya enggak. Belum lagi ditambah urat kecengklak. Nah, akibat apa? Terlalu cepat dalam melaksanakan sholat. Jadi dinikmatin Bu ya. Oke, untuk pemirsa di rumah yang mau bertanya silahkan langsung aja mampir ke akun sosial media kami di Instagram @menjemputberkah_net ataupun di akun TikTok kami @menjemputberkah. Caranya gampang, langsung masukkan aja pertanyaan kalian ke kolom komentar atau kirim video pertanyaan kalian lewat DM ke Instagram. Nanti pertanyaan kalian akan langsung dijawab oleh Bang Bro Sosmed. Kalau gitu kita break sebentar, menjemput berkah. Bismillah. Masa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala ingat ikan asin? Waduh, belum gue tutup ikan asinnya nih. Mana suara kucing lagi? Waduh, sendal belum diumpetin. Mana 3 kali belum bayar lagi? Wah, kok bisa berhadapan dengan Sang Pencipta? Hebat.